Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, terima kasih ya atas seluruh apresiasinya. Semoga selalu menjadi yang anti skip, anti download. Dan bila berkenan silahkan di-share materi-materi kajian dari link yang ada di channel ini ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ini harus pelan-pelan ngomongnya karena puasa. Nanti kalau haus nggak bisa minum. Tolong ditutup supaya nggak ada suara-suara masuk. Oke. Seperti yang aku telah janjikan ya, kita sekarang coba mengkaji Al-Quran setelah beberapa waktu, hampir 1 bulan penuh ya, atau lebih ya, kita mengkaji Bible ya. Jadi kalau ada yang bilang di sini hanya mengkaji Bible, enggak, di sini juga mengkaji Al-Quran ya. Namanya aja comparative religion, perbandingan agama. Yang namanya perbandingan itu mesti ada 2 objek yang dibandingkan gitu ya. Jadi untuk pewer-pewerku semuanya, saya terutama yang baru-baru itu semoga tahu ya. Kalau yang senior-senior ya sudah tahu lah. Kalau yang junior ini yang perlu juga dikasih tahu. Jadi kalau ada yang komen-komen kok nggak ngajinya materinya Bible saja gitu. Oh enggak. Ya Bible ya Al-Quran gitu. Oke. Seperti yang telah aku janjikan, kali ini kita akan menjawab request dari saudara kita yang telah merequest dan dengan setia menanti dalam sekian waktu penantian. Dan alhamdulillah baru saat ini aku bisa memenuhi requestnya. Request ini masuk lewat inbox ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau request kajian Gus dari Mas Aep. Ini tuh. Ya, ini dia request ini. Ini yang dia request. Ini Quran surat Al-Muluk 67 ayat 5. Nah, jadi kalau request tuh begitu jelas. Jangan nge-request tanya ngomong istiwa itu apa Gus gitu. Kan bisa kemana-mana luas. Tapi kalau sudah dikunci dengan batasan, dengan constraint kan enak. Surat apa, ayat berapa gitu. Ini contohnya ini yang benar begini. Ini Quran surat Al-Muluk ayat 5, maksudnya surat ke-67 ya. Di mana Allah menjadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar setan. Itu maksudnya gimana? Kayaknya apa ini sastra, Gus? Nah, ini pertanyaannya. Oke. Lalu aku jawab apa ini? Ini sinyalnya lagi bermasalah, makanya unggahan kita mampir ngombe pagi tadi itu jam 6 baru jam
setengah 12 baru kelar. Katanya nanti sore jelang pukul 4 baru dibenahi. Ya maklumlah ini wifi-nya wifi yang kelas ekonomis jadi sering bermasalah ya. Terus aku bilang kan begini, oke gitu. Ini aku jawab, "Nggih, matur nuwun, Gus." Ini jawaban ya. Aku jawab, "Oke." Dia bilang matur nuwun, Gus. Udah tuh. Oke, untuk Cak AF nggak tahu tempatnya di mana. Terima kasih atas kesediaannya menanti sekian lama. Lain kali dikasih penjelasan dari mana, dari Bandung kayak, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Palu kayak, dari Pontianak kayak, dari mana lagi itu, Aceh, Medan, Lampung banyak ya, atau bahkan ada yang dari Abu Dhabi kemarin ada, supaya kita merasa banyak saudara, punya saudara di mana-mana ya. Oh, aku punya saudara di mana, di Bandung, oh di mana, di Cimahi, oh di mana, di Jogja, di Solo, Surabaya gitu ya. Lain kali Mas ya, namanya setelah nama itu asalnya dari mana disebutkan. Oke, aku akan jawab. Maka tajuk kita kali ini adalah Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Nih. Al-Qur'an. Ini panjang judulnya ini. Al-Qur'an tidak pernah bilang. Tidak pernah. Masih bisa? Tidak pernah bilang bintang-bintang alat pelempar setan. Bintang ya jadi alat pelempar setan. Maksudnya dijadikan alat pelempar setan. Bagaimana enaknya? Al-Qur'an tidak pernah bilang bintang-bintang dijadikan ya. Dijadikan alat pelempar setan. Seri pertama. Itu ya. Oh iya, dalam kurung Quran surat Al-Muluk. Al-Muluk 675. Ya. Nanti gini ya, Le, judulnya. Oke. Kita mulai sekarang. Dulu ya, kalian nggak tahu, kalian kelahiran tahun berapa juga aku nggak tahu ya, apakah masuk era kalian atau tidak gitu. Ada sebuah grup musik, termasuk idolaku grup musik itu, dari timur ya, Irian Jaya. Aku lebih senang nyebutnya Irian Jaya, ikut Republik Indonesia anti Nederland, disingkat Irian. Itulah hebatnya Bung Karno ya. Dia punya selera sastra tinggi. Irian itu ikut Republik Indonesia anti Nederland, Jaya. Gitu ya. Irian Jaya. Terus sekarang kembali ke Papua ya. Karena terjadi itu kan era-era setelah reformasi ya. Sebetulnya ya bagus-bagus sih dua-duanya, tapi aku lebih senang Irian. Itu ada salah satu grup musik yang namanya Black Brothers. Jadi Irian itu dulu pernah melahirkan satu grup musik Black Brothers, dan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu benar-benar grup yang meskipun tidak bisa disandingkan dengan
Kus Plus tentunya ya. Kalau Kus Plus itu kan legend, dia pionir pertama kali di Nusantara ini yang mempelopori sehingga musik itu bisa menjadi bahan industri, itu Kus Plus ya. Jadi kan kita harus membandingkan sekelas ya. Misalkan sepeda motor 100 cc ya dengan 100 cc, jangan 100 cc sama 125 ya, enggak begitu ya. Oke, aku ulangi, ini otakmu mesti bingung ini. Mau jelas no Al-Quran kenapa ke musik gitu ya. Ya inilah gaya seorang Gus Betik yang menyampaikan kajian itu, dia tidak strike tapi singular. Ya. Nama grup musiknya Black Brothers ya. Yang pernah berpolemik dengan grup musik dari Tanah Batak, daerah Kusana yang namanya The Mercies. Ya. Jadi The Mercies dan Black Brothers itu pernah berseteru karena sebuah lagu yang populer dan lagu itu saling diklaim oleh mereka. Itu adalah karya mereka. Judulnya, tajuknya itu adalah Kisah Seorang Pramuria. Mengapa di dunia ini selalu menertawai, gitu ya. Itu judulnya, tajuknya itu Kisah Seorang Pramuria. Itu diakui oleh dua grup, masing-masing grup bisa dikatakan papan atas saat itu, Black Brothers dan The Mercies. Black Brothers itu dilantunkan oleh keindahan vokalnya Hengky, sedangkan dari The Mercies dilantunkan oleh keindahan vokalnya Charles Hutagalung. Ya. Cuman pada waktu itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan orang kemaruk ya. Kemaruk itu apa? Kemaruk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa kemaruk dia? Dikit-dikit ada masalah bawa ke jalur hukum. Dikit ada masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dibawa ke jalur hukum. Kalau dulu nggak, jadi kasus ini tidak sampai naik ke jalur hukum. Karena tidak sempat naik ke jalur hukum dan memang tidak dibawa ke jalur hukum, akhirnya ngambang. Sampai sekarang kita tidak tahu lagu Kisah Seorang Pramuria itu sebetulnya miliknya The Mercies kok atau miliknya Black Brothers kok. Yang jelas mereka berdua sama-sama membawakan lagu itu dan dalam aransemen yang bisa dikatakan 99% sama. Jadi tidak ada perubahan aransemen ya. Kalau di The Mercies dialunkan oleh Charles Hutagalung yang suaranya melengking itu. Kalau di Black Brothers oleh alunan suaranya Hengky ya. Hengky. Namun demikian yang aku mau sampaikan bukan itu, tetapi ini. Kamu coba nanti lihat di YouTube lagu ini. Oke. Ini lagu bagus dari Black Brothers, judulnya Hari Kiamat. Aku punya kasetnya dikasih oleh sahabat tercintaku waktu aku masih SMP, gak salah. SMP kelas 2, kelas 3 lupa aku. Kasetnya gak ada bungkusnya, jadi cuman kaset gitu. Dulu kaset belum ada CD. Gak ada bungkusnya, gak ada gininya. Ini bungkus seperti ini dulu bungkusnya kaset. Ya tinggal kasetnya itu. Warnanya putih bintik-bintik love merah ya. Kalau nggak salah itu produknya Irama Tara atau Remaco, itu aku lupa ya. Kalau nggak Irama Tara, Remaco. Aku suka lagu itu dikasih oleh sahabat SMP ku yang bernama Rahmat ya. Dan lagu itu satu kaset itu aku suka. Satu kaset itu aku suka. Ya, ada di antaranya yang ini tadi, Hari Kiamat. Hari Kiamat ini merupakan kritik sosial. Ya kita tahu saudara-saudara kita Black Brothers ini Kristiani, ya. Maka lagu Hari Kiamat ini bli-blikal banget. Bli-blikal banget, ya. Kalau Raja Dangdut itu kan Qur'ani banget. Nah, ini kebalikannya, ini bli-blikal banget, ya. Nanti kamu kalau dengarkan lagu itu kamu ngerti tentang apa yang sedang kita bahas, bintang jatuh ya. Ya.
tentang bintang jatuh. Kamu nanti ngerti di sana, ya. Gimana sebetulnya bintang jatuh itu, ya. Ini dulu albumnya bagus, ada yang tentang sejak kau putuskan cinta di malam yang dingin ini. Banyak lagunya enak-enak Black Brothers. Cuman karena nggak tahu apa ada kaitannya dengan politik, akhirnya mereka hengkang ke Belanda dan sampai sekarang tidak terdengar. Ya, ya itu sekilas introduction. Kamu dengarkan lagunya dari Black Brothers, judul tajuknya Hari Kiamat. Di sana dikisahkan tentang bintang jatuh. Ya, bintang jatuh. Oke, berikutnya. Kalau nanti aku dalam penyampaian ini agak-agak emosional, agak-agak gregetan, itu mohon dimaklumi, memang aku gregetan. Gregetannya gimana? Banyak kita lihat di TV, di YouTube itu orang-orang pinter ya. Ada yang dari Maroko, ada yang dari Mesir, ada yang dari Saudi, ada yang dari mana. Yang pinter lah, ada yang hafal Al-Quran begini begitu, di ayat ini, ayat itu, nomor sekian, sekian dari atas, sekian dari bawah, sekian dari kanan. Hafal semua. Dan kita merasa senang, merasa syukur punya generasi-generasi Islam secerdas itu. Ya. Tetapi kenapa tiba-tiba menjadi goblok ketika ada terjemahan salah nggak dibenarkan? Itu yang bikin aku gregetan. Kita kan sudah beberapa kali mendekonstruksi terjemahan yang salah. Al-Najm sudah kita dekonstruksi. Kemarin apalagi itu lupa aku sampean. Sudah kita dekonstruksi. Nah ini kita sekarang mendekonstruksi lagi. Makanya aku yakin Al-Quran tidak pernah bilang bintang-bintang dijadikan alat pelempar setan. Tidak pernah. Kamu gak percaya? Kumpulkan siapa orang yang menurut kamu punya kapasitas untuk berhadapan dengan aku. Kita duduk bareng di darat. Kita diskusikan. Bukan cari menang-menangan, bukan. Tapi cari yang benar yang mana. Supaya umat tidak tersesat dengan terjemahan. Karena apa? Pintu masuknya itu di terjemahan. Baru nanti di penafsiran. Kalau terjemahannya aja sudah salah, bagaimana orang bisa memahami itu ayat dengan benar? Terjemahan itu menjadi, kalau kita take over, menjadi landasan. Jadi kalau terjemahannya saja sudah salah, bagaimana orang bisa menafsirkan benar? Bagaimana orang bisa memahami itu ayat dengan benar? Dan surat Al-Muluk 675 ini terjemahannya salah. Sekali lagi aku kasih tahu. Aku terus terang gregetan dengan fenomena seperti ini. Bahwa ya dibenarkan itu terjemahannya. Gitu loh. Karena itu akan menyesatkan umat dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya, dibenarkanlah itu terjemahannya. Gitu. Makanya kali ini aku bilang, kalau kamu ya tidak merasa on the track, ya dikirain aku sombong, enggak. Untuk apa sombong? Aku percaya diri. Makanya kalau kamu masih belum on the track dalam kajian ini dan kamu merasakan ada yang lebih hebat dari aku, tunjuk hidung, siapa dia? Ketemu aku, ketemu di darat, ketemukan. Ayo kita bahas tentang, ada nggak Al-Quran mengatakan bahwa bintang-bintang itu untuk melempar setan? Siapa yang kamu bilang? Siapa? Ulama mana? Jadi aku merasa prihatin. Karena tidak semua orang bisa bahasa Arabian. Bisanya terjemahan. Terjemahannya salah. Dari waktu ke waktu dibiarkan saja. Hal-hal yang penting itu tidak diselesaikan. Tapi hal-hal yang tidak penting jadi pertarungan. Sedikit ngomong bid'ah lah, sedikit syirik lah, sedikit beginilah, begitulah. Ya nggak apa-apa itu dibicarakan, tapi yang namanya terjemahan itu jangan dilupakan. Karena di sanalah pintu masuk orang untuk tahu. Kemarin ada teman, aku sengaja tes aja, aku kasihkan ayat ini.
Dia hitung kecepatan cahaya sekian, kecepatan malaikat sekian. Aku pikir untuk apa dihitung gitu-gitu. Karena apa? Karena dia sudah menggunakan terjemahan yang salah. Aku sudah ingatkan berkali-kali. Mas, Pak, terjemahannya dulu dibenerin. Kok ujuk-ujuk lari ke kecepatan cahaya, kecepatan bintang, kangge opo? Tapi ya aku sebatas ngasih tahu aja, yang dikasih tahu nggak mau tahu ya biarin. Geblek itu ya biar untuk dia sendiri. Sama aku punya teman doktor, dosen jurusan MIPA dan dia megang fisika. Kalau MIPA itu kan keguruan ya, spesialisnya ya. Ya bisa dibilang pakar. Dia ngitung mi'raj. Ya pada sama seperti ini. Mi'raj dihitung kecepatan cahaya berapa, naik ke atas berapa. Terus badan ini dimanfaatkan berapa. Aku dengan baik bilang ke dia pelan-pelan. Dok, seharusnya jangan begitu dulu deh. Dok coba tanya sama kiai-kiai, sama siapa lah. Apakah mi'raj itu seperti yang dok bayangkan? Seperti yang mainstream bayangkan. Terus Kanjeng Nabi itu naik pesawat ulang-alik atau begini tuh. Begini. Begini sampai ke sana, nggak tahu ke surganya mana sana. Apa begitu? Yang kita bayangkan begitu kan? Masih kecil dulu ngaji. Nah, jadi mi'raj tuh begini. Jet. Yang pesawatnya namanya buruk gitu. Buruk itu dicari dalam Al-Quran sampai mampus nggak ada. Yang lebih konyol lagi, buruknya digambarin mukanya muka perempuan lagi. Muka cewek lagi, muka kurang ajar itu. Ya tapi dokternya nggak mau tahu ya silakan saja dihitung. Kan sama seperti tadi. Ngitung kecepatan cahaya, orang terjemahannya aja sudah salah. Si dokter juga begitu. Ngitung kecepatan cahaya berapa mi'raj. Orang mi'rajnya nggak kemana-mana kok dihitung. Itu kan kebodohan-kebodohan yang seharusnya dihilangkan gitu loh. Ya. Nggak ada pedalisme itu nggak ada. Dalam pendidikan itu harus egaliter supaya ilmu bisa kita bicarakan. Yang aku herannya lagi, ya, aku heran banget. Aku coba cari apakah ada pendapat-pendapat orang tentang surat ini. Ternyata ada 3 sumber yang aku lihat tuh dan aku baca. 3 orang kok pendapatnya sama tentang ini. Jangankan pendapatnya, titik komanya sama. Dalam menjelaskan, aku mikir ini orang ini otak copy paste ini. Nggak tahu di antara ketiga itu yang mana menjadi sumbernya. Yang 2 pasti copy paste. Sama, bukan kerangka berpikirnya saja yang sama. Titik komanya, narasi yang digunakan, diksi yang dipilih sama semua. Tak pikir gimana ini. Jadinya karena itu salah ya keblangsak semua. Gitu loh ya. Sama. Dan ini, nanti kalau ada santrinya nonton ini, tenang aja ya. Tolong sampaikan salam hormatku kepada beliau. Aku tetap menghormati beliau. Tapi ketika beliau salah, ya aku harus katakan salah. Kamu nggak usah muring-muring, nggak usah ngamuk-ngamuk di sini. Kalau soal menghormati, aku menghormati beliau. Tapi ketika kita berbicara dalam forum akademik, nggak peduli beliau mufasirin, nggak peduli beliau profesor, nggak peduli beliau ulama, salah tetap salah, benar tetap benar ya. Makanya aku sangat prihatin ketika beliau ternyata Prof ini mengatakan, menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah, terdapat 3 hal sebagai fungsi bintang-bintang. Ya ini bintang-bintang hanya dijadikan Allah sebagai hiasan langit, pelontar setan, dan sebagai petunjuk arah bagi manusia. Hal itu sebagaimana Prof sampaikan dalam kitab kumpulan Sahih Bukhari. Nih, aku nukil bisa dipertanggungjawabkan dari Republika. Nih. Nih, ya, kamu bisa cari di sana. Prof siapa itu? Ya. Dari pendapatnya itu yang aku masih setuju, kok masih bisa percaya fungsi bintang itu dijadikan Allah sebagai pelontar setan itu loh.
Ini yang membuat aku gregetan gitu loh. Banyak umat keblangsak, tersesat oleh terjemahan yang salah. Ya. Seperti aku bilang beberapa waktu yang lalu, pernah aku bilang. Pada waktu itu aku dengar dari RRI, seorang diangkat, ya, dikukuhkan menjadi guru besar. Guru besar itu begawan atau profesor. Kok ngomong Al-Quran 6.666 ayat? Ini profesor kelas apa ini? Orang Al-Qurannya ada, mbok ya dihitung gitu loh. Ini profesor gampang percaya ini. Ini profesor bodoh ya seperti ini, gampang percaya. Kalau profesor jelas tuh dia hitung, masa sih? Iya. Jadi ya, knowledge, pengetahuan itu diawali dari keraguan. Baru dibuktikan untuk menuju kemantapan. Dari ragu ke mantap, itu pengetahuan. Apa sih? Katanya, Al-Quran 6.666 ayat. Ragu kita. Karena ragu, kita uji, kita ambil Al-Quran, kita hitung. Bener nggak? Ternyata 6.236. Kita mantap. Yang mana? 6.236. Ya kalaupun ada selisih, jangan sampai 6.666 ayat lah. Berapa ayat itu selisihnya itu? Dari 6.236 ke 6.666 ayat. Kan hampir 500-an ayat selisihnya. Itu satu surat sendiri itu. Kemana mau dicari? Gitu kok masih dipakai aja dengan orang dengan kapasitas profesor. Itu aku dengar berita radio waktu dikukuhkan di RRI. Aku itu senang dengar berita, senang baca, apa saja baca. Dulu waktu masih kecil disuruh mamaku beli lombok, cabai gitu. Biasanya di warung mesti bungkusnya itu kertas koran bekas. Itu aku simpan, aku baca koran bekas itu. Aku kalau tidur mesti dengar berita RRI program 3. Jadi di RRI itu aku dengar siang hari waktu duhur ada profesor dikukuhkan kok ngomong Al-Quran 6.666 ayat. Kalaupun terjadi perbedaan dalam pemenggalan ayat itu mungkin. Jadi ada 6 berapa, nggak tepat 6.236. Mungkin. Tapi kan selisihnya nggak banyak. Lah ini selisihnya hampir 500-an lebih kok. Kemana mau dicari itu suratnya, ayatnya itu. Satu surat lebih. Ya. Oke. Jadi aku nggak tahu, mungkin santrinya beliau ada di sini. Kalau nonton, cangkemmu nggak usah uring-uringan, nggak usah ngamuk-ngamuk, ya. Sampaikan salam hormatku kepada beliau, ya. Aku tetap menghormati beliau, tapi ketika salah aku bilang salah. Jangan ketika aku mengkritik tidak ada ucapan Natal dalam Al-Quran, itu banyak yang nggak terima itu santrinya. Ya. Ada yang bilang preman mau mengkritik ulama. Memangnya nggak boleh preman mengkritik ulama? Pada waktu itu rambutku masih gondrong gitu. Ya, oke. Lagu sudah fenomena bintang jatuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteks budaya. Ya. Tetapi sebelum dalam konteks budaya, kita masuk dalam konteks dari mana sih budaya itu? Dari agama. Karena sebelum berbudaya orang beragama dulu. Gitu ya. Nah, dalam penafsiran, dalam terjemahan itu kita sering ya terjebak oleh kontaminasi biblikal. Makanya aku alhamdulillah ya, aku terima kasih kepada Allah. Aku keseharianku dengan Bible, tapi aku tidak pernah terkontaminasi dengan Bible. Ya. Aku tidak pernah terkontaminasi dengan Bible, walaupun keseharianku dengan Bible dan Al-Quran, tidak pernah. Nah, kalian tahu bahwa banyak terjemahan-terjemahan kita itu diterjemahkan oleh penerjemah atau ditafsirkan oleh mufassirin yang sudah terkontaminasi oleh Bible, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya ini. Contohnya lagi surat An-Nisa ayat yang pertama. Coba buka Al-Qur'an ya. An-Nisa ayat yang pertama. Ya, itu kacau banget itu terjemahannya itu. Ya. Ya gitu. Enggak ada yang benahi sampai sekarang. Begitu aja dicetak lagi, terjemahannya ya itu lagi. Surat 4 ayat yang pertama. 4 ya.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Nafsin wahidatin. Kok dikasih kurung Adam? Karena dia sudah terkontaminasi biblikal. Adam, manusia, terus Hawa. Terus ini jadi suami istri, mengadakan hubungan, punya anak turun-menurun. Padahal Al-Quran tidak bilang begitu. Di sini nafsin wahidatinnya dibawa langsung diseret ke Adam. Padahal pada ayat itu tidak ada satupun nama Adam disebut. Nih kalau nggak percaya. Cari dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Ada nama Adam di situ? Tidak ada. Kenapa di terjemahannya muncul nama Adam dalam tanda kurung? Itu karena terkontaminasi informasi dari biblikal. Khususnya perjanjian lama. Nggak bisa nafsin wahidatin itu kok dibawa ke Adam. Gimana sih? Kapan-kapan itu kita kaji. Ya, karena sudah ada yang merequest ini dan cukup lama. Aku belum sempat ngaji. Itu salah satu contoh terjemahan-terjemahan itu terkontaminasi oleh Bible. Jadi seperti ulama kita ini yang menyusun tafsir Al-Misbah, ya, yang katanya laporan berdasarkan laporannya Republika, dia menukil atau beliau menukil siapa tadi itu ulama siapa, Sahih Bukhari. Enggak jaminan, Bos. Kekristenan itu jauh lebih dulu ada daripada Islam. Apakah ada jaminan periwayat-periwayat itu juga tidak terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman Kristen yang sudah ada lebih dulu, gitu loh. Jangan kalau sudah menukil ulama ini, ulama itu, ulama salaf bilang begitulah, terus mesti benar. Belum tentu. Makanya aku mengkritik kertas. Aku mengkritik keras. Tidak ada ceritanya kajian Nabi Isa turun lagi, itu tidak ada. Karena itu nanti hadisnya, kalau kita tarik, itu bersumber kepada dua mu'alaf yang backgroundnya ahli kitab. Ya. Jadi maksudku gini loh. Aku buktikan diriku sendiri. Aku ini familiar. Tiap hari aku, ya nggak tiap hari, pokoknya aku selalu sering. Nanti kalau ngomong tiap hari kan jadi salah. Ya. Tapi ya sebetulnya tiap hari juga ya nggak salah juga. Karena banyak iyanya pada enggaknya gitulah ya. Aku itu selalu buka Bible, buka Al-Quran. Tapi aku nggak bisa terkontaminasi oleh Bible. Aku mesti ada seleksi berpikir, yang benar kita ambil, yang salah ya kita tinggalkan. Gitu. Terjemahan-terjemahan Al-Quran itu banyak informasi Bible mempengaruhi sehingga menjadi kontaminasi ketika dia menerjemahkan. Ya, sebelum kita masuk ke budaya, kita masuk dulu ke agamanya. Ya, ini tentunya ada beberapa ayat ya. Aku nggak sebutkan ya, nggak tulis maksudku. Karena ini juga hanya informasi tambahan aja ya. Jadi begini, bintang jatuh itu di perjanjian lama sudah ada. Ya. Contohnya Yesaya 14:12. Wahai engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra pajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kuulangi lagi, Yesaya 14:12. Kemudian, ini masih PL, perjanjian lama. Daniel 8 ayatnya 10. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Itu kitab Daniel. Ya. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Matius 24:29. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita lanjutkan ke Markus 13:25.
Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini yang lebih seru lagi ke kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini dan persis dongeng. Nanti binatang-binatang dalam kitab Wahyu itu seidentik dengan binatang-binatang dalam pagan Yunani. Ya, banyak binatang-binatang di sana. Ya. Oke, Wahyu 6:13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Wahyu 9:1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Makanya aku bilang tadi, Black Brothers itu ketika dia mengarang lagu Hari Kiamat itu biblikal sekali. Di sana menceritakan bintang jatuh. Jadi kerangka berpikirnya ini biblikal. Ya, bintang jatuh. Nah, terus begini. Dari teologis dia masuk ke antropologis. Dari agama menjadi budaya. Budaya bintang jatuh itu sudah ada di bangsa-bangsa ini, sudah ada. Aku pernah melihat salah satu film Mandarin. Aku sempat kaget. Pada waktu itu ada bintang jatuh gitu. Dan itu dikomentari. Ya, bintang jatuh itu nanti sebagai pertanda kalau apa ada yang sial, apa ada yang beruntung, itu sebagai pertanda. Aku berpikir, loh, ternyata orang Cina dalam kebudayaannya percaya juga ya dengan bintang jatuh. Gitu. Sempat aku nonton film Hong Kong seperti itu, bintang jatuh. Kenapa aku kaget? Karena dalam budaya Jawa itu juga ada yang namanya pulung. Pulung itu bintang jatuh. Ya, itu tidak bisa diempirisi, nggak bisa. Kamu mau lihat pulung, nggak bisa. Kamu mau lihat bintang jatuh, nggak bisa. Itu tidak empiris bintang jatuh itu. Dan itu sudah menjadi budaya bangsa-bangsa tentang adanya bintang jatuh. Jadi orang usah kaget kalau ada bintang jatuh. Ya. Masalahnya sekarang, apakah benar bintang jatuh itu ketika bintangnya digunakan untuk melempar setan ketika itu masuk dalam Al-Quran? Kita sebagai orang Islam harus bisa mempertanggungjawabkan secara intelektual, bukan ngikut-ngikut aja apa yang sudah salah. Makanya yang dahulu-dahulu itu nggak ada jaminan mesti benar. Sekarang kita yang kemudian harus memberikan jawaban yang benar. Yang dulu salah, yang benar begini, gitu loh. Ya, jelas. Jadi aku membuka kajian ini itu dari sudut pandang yang melebar dulu, nanti mengkucut. Ya, kita sudah bicarakan bagaimana teologis khususnya biblikalnya. Kita sudah bicarakan bagaimana antropologisnya. Bangsa-bangsa itu sudah nggak aneh dengan kebudayaan adanya bintang jatuh itu. Ya, kamu kalau bukan orang Jawa tanya kepada sahabatmu yang Jawa, pulung itu apa? Pulung itu. Pulung itu ya bintang jatuh itu. Nanti tinggal rumahnya siapa yang dijatuhin pulung. Maka ada istilahan ketiban pulung, kejatuhan pulung, gitu loh. Ya. Oke. Sekarang berapa lama, Leh? Wah, sudah 39. Oke. Ya. Pelan-pelan dulu ngomongnya. Sekarang buka surat apa ini? Al-Muluk ya, surat 67 ayat 5. 67 ayat 5. 67 ayatnya 5. Oke. Ya. Ayat 5. Ini yang aku buat gregetan. Bahkan sama temanku sendiri aku juga gregetan. Sudah tahu terjemahannya salah kok masih dipakai.
Masih ngitung kecepatan cahaya sekian, malaikat sekian, ngapain? Terjemahannya itu salah, harus dibenarkan. Karena kalau terjemahannya salah, maka kesananya juga salah. Itu apa diteruskan? Seperti statistik itu, kalau awalnya salah, ujungnya juga mesti salah. Karena apa? Di sini banyak yang tidak mampu memahami istilahan. Ya. Istilah, ya, dalam Al-Quran itu harus kita pahami menurut Al-Quran. Ya. Jadi jangan sembarangan. Kalau sembarangan, jadinya ya kacau. Sekarang apa itu setan? Ya, apa setan itu? Tahu nggak? Karena istilahan itu akan menimbulkan pengertian. Gitu loh. Pengertian akan melahirkan pandangan. Pandangan akan melahirkan sikap hidup. Lah kalau istilahnya saja kamu pahami dari pengertian yang salah, maka sikap hidupmu itu nggak mungkin benar, pasti salah. Setan itu apa? Harus tahu dulu. Aku sudah jelaskan dulu tentang apakah gini judulnya, Adam di antara setan dan iblis. Itu episode Adam di surat Al-Baqarah, ya. Kenapa di surat Al-Baqarah surat 234 itu yang digunakan kok iblis? Kenapa di surat 236 kok berubah menjadi setan? Itu ngerti nggak lo? Kalau istilahan iblis dan setan aja kamu nggak ngerti, bagaimana bisa memecahkan ini? Itu lihat videonya. Apa videonya, judulnya? Adam di antara iblis dan setan. Ini loh. Ya. Kan kamu kan tinggal enak, tinggal nonton doang. Tinggal mau belajar apa enggak. Lihat di sana dijelaskan apa itu iblis, apa itu setan. Karena Al-Quran tidak sembarangan menggunakannya. Ini membuat kita takjub. Subhanallah. Dipisahkan kapan Al-Quran pakai iblis, kapan Al-Quran pakai setan. Kenapa aku bilang? Istilahan itu akan melahirkan pengertian. Pengertian akan melahirkan cara pandang. Cara pandang akan membentuk sikap hidup. Kalau istilahan itu kamu pahami dengan pengertian yang salah, mbok sampai mampu, sikap hidupmu juga akan salah. Gak mungkin benar. Makanya aku bilang tadi sama kawan, ngapain jauh-jauh dihitung kecepatan cahaya? Terjemahannya aja belum dibereskan kok. Maka kalau istilah setan, di sini kan ada setan, kita tidak tahu, ya artinya kacau seperti ini terjemahan. Ya, kacau. Oke, aku kupas satu-satu dulu. Setan sudah ya, harus dipahami dengan benar setannya itu. Ya, ini sudah. Sekarang ya, sekarang kamu baca di situ. Aku jadi ingat teman kita yang bilang kalau soal fasih membaca, aku lebih fasih daripada Gus Beti. Tapi kalau dalam pemikiran aku belajar kepada Gus Beti. Itu pengakuan yang jujur. Memang aku nggak bisa baca, makanya kalau aku baca gratul-gratul tolong dimaklumi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat Al-Muluk 67 ayatnya 5. Wa lakot jayana sama ad-dunya bimasobiha wa ja'alnaha rujumal lisi syayatini wa a'tatna lahum ajabas syair. Aku sudah ngomong loh ya berkali-kali. Aku ndak paseh, mahrotnya ndak pas, ucapannya nggak tepat. Tolong dimaklumi. Kalau soal paseh ya aku kalah sama gerah itu. Ya.
Apalagi dengan kalian-kalian, mungkin yang jebolan pondok atau mana. Oke, terjemahannya begini. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikannya, dalam kurung bintang-bintang itu, sebagai alat pelempar setan. Ini yang membuat orang ngakak kalau baca. Bukan Al-Qur'annya yang salah, terjemahannya yang bermasalah. Gimana orang? Ya kan begini. Ya. Kami hiasi langit yang dekat dan bintang-bintang, dan kami jadikannya, dalam kurung bintang-bintang itu, sebagai alat pelempar setan. Setan itu metafisik, apakah bisa diselesaikan dengan bintang yang fisik? Mbok otaknya itu dipakai kalau belajar Al-Qur'an. Ojo nemen gitu loh. Supaya kebodohanmu itu bisa terkikis dan lambat laun kamu menjadi cerdas dan wariskan kecerdasan itu kepada generasi kita, bukan kebodohannya yang diwariskan. Udah jelas setan itu metafisik, apa bisa diselesaikan oleh bintang yang fisik? Gitu loh. Boya mikir. Yang pertama, yang kedua, kan dikatakan begini. Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya, bintang itu, sebagai alat pelempar setan. Pertanyaanku, bintang itu dijadikan alat pelempar setan. Yang lempar siapa? Pernah nggak otakmu berpikir, terus yang lempar siapa ya? Allah kamu bilang. Jadi Allah ngelempari itu. Tambah goblok we. Kamu anggap Allah ngelempari setan gitu. Pakai bintang. Otak itu dipakai lah kalau ngaji. Makanya aku gregetan, aku sudah bilang tadi, kalau aku gregetan tolong dimaklumi. Ini seharusnya diselesaikan supaya umat tercerdaskan. Jangan tiap hari kulu bid'atin dolalah itu, oh bid'ah itu Nabi nggak pernah. Oh bid'ah. Bid'ah canggemu kuwi bid'ah. Ini nggak nyunah, ini dalilnya mana, ini gimana? Temannya sendiri berantem. Oh istiwa itu di atas, ini teksnya di atas Allah. Oh Allah nongkrong gitu di atas gitu. Ya itu karena terjemahannya nggak dibenahi, akhirnya yang satu alumni Maroko, yang satu alumni Saudi ketemu gegeran, podo goblok kayak gue. Kon nggak percaya nek goblok, temokno aku, ketemukan aku. Kamu fasilitasi di kafe mana kita ketemu? Nggak urusan aku. Aku nggak cari popularitas. Kalaupun nanti kajian ini drop viewernya, itu resiko yang harus aku tanggung. Karena aku memang melawan mainstream. Nggak ada urusan aku. Allah akan memberikan rezeki dari cara yang Allah mau. Nggak hanya lewat viewer. Karena apa? Aku sudah mencanangkan. Ya, tujuan utama masuk ke YouTube itu dakwah. Yang lainnya itu tujuan berikutnya. Jadi yang harus dicapai pertama kali adalah dakwahnya. Bukan yang lain. Yang lain ya tentunya perlu juga, tapi itu tidak menjadi utama. Jadi kalau kajian-kajian Gus Beti itu viewernya terjun bebas, tidak langsung diunggah 1 jam 10.000 yang nonton. Nggak bisa begitu. Karena kajian ini memang melawan arus, anti mainstream. Orang maunya dalam kemapanan. Tiba-tiba digugat dengan orang yang seperti preman. Ya sudahlah, anggaplah bukan seperti, anggaplah preman. Yang digugat itu ulama-ulama yang dia anggap top. Kan seperti pertarungan antara barat dan timur itu. Makanya kalau viewernya drop, ya aku enggak masalah, aku bisa memaklumi. Dan itu akhirnya juga sebagai sebuah filter menyaring. Artinya yang mau ngaji di sini yang punya otak dan otaknya mau dimaksimalkan. Karena itu perintah Allah. Ya. Yang nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Bukankah aku kasih kau penglihatan, pendengaran dan hati? Lu gunakan pakai apa itu? Ya. Oke, aku lanjutkan. Tadi ya itu jadi pemikiranmu, yang ngelempar siapa kalau bintang itu menjadi alat untuk ngelempar. Ya.
Yang dilempar apa? Setan. Terus setan itu apa? Istilah yang kita bahas tadi. Itu harus diselesaikan. Ngerti nggak kamu setan itu apa? Iblis itu apa? Nanti kamu rancu. Apa itu jin? Rancu lagi. Kadang-kadang orang juga disebut setan. Oh setan gue. Kan sering gitu. Nah, kalau istilah-istilah ini juga dia nggak ngerti. Berat. Ya. Oke. Kami menjadikannya bintang-bintang itu dalam kurung sebagai alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi terjemahannya begitu. Aku mau tanya. Coba kamu lihat di original teksnya, ya. Adakah di situ diksi yang bisa diterjemahkan sebagai bintang? Ayo. Coba. Dari mana kok bintang itu bisa muncul di situ? Itulah yang aku bilang tadi. Otaknya sebelum menerjemahkan sudah terkontaminasi Bible. Sehingga kerangka berpikirnya biblikal. Orang nggak ada diksi bintang kok ditulis bintang-bintang. Dari mana? Dari Hong Kong. Ya. Sobiha itu bukan bintang. Sobiha itu bisa pelita, bisa lampu, bisa sesuatu yang menyala. Ya, itu sobiha, bukan bintang. Sebentar, aku lihat gambar ini supaya kamu puas. Supaya ngaji ku nggak cari ini tetap aja goblok. Sobiha itu bukan bintang. Ya. Bentar, gambarnya sobiha. Ah, ini loh. Ini ya perumpamaan ini. Sobiha itu gini ya, menyala begini loh sobiha. Ini sobiha ini. Ya. Sekarang kamu bisa lihat di surat An-Nur 24:35. Jadi kita Quran by Quran gitu loh. Ya. Surat An-Nur, surat piro kuwi An-Nur 24:35. Surat 24 nomornya 35. Di situ kamu temui sobiha. Piha misbah. Wah, ini berat ini. Kamu nanti bingung itu misbah, Pak. Itu misbah, Gus. Aku belum jelaskan tadi. Di situ ketemu misbahu. Hul misbahu. Di situ pelita-pelita, lampu-lampu. Ya. Jadi gini, memang nanti kamu repot, aku jelaskan dulu ya. Kalau enggak aku jelaskan kamu repot. Di situ ada sobiha yang diterjemahkan menjadi bintang di sini. Padahal bukan. Sobiha. Ini seharusnya dalam Arabiun supaya aku nampak keren seperti ustadz beneran. Kata guru ngajiku gitu. Sayangnya aku nggak bisa ya. Ya kalian aja lah yang pintar ya. Sobiha. Ya. Ada sobiha, ada misbah. Ya. Kalau ini jamak, kalau ini mufrad, tinggal konteksnya kemana. Sobiha dan misbah itu sama. Kalau dia jamak, dia sobiha. Kalau dia mufrad tunggal, dia misbah. Artinya yang seperti gambar tadi itu loh. Apa ya? Pelita yang menyala atau lampu gitu ya. Lampu atau pelita. Itu disebut sobiha atau misbah. Nah, di surat An-Nur surat 35 itu dia disebut sobiha. Pakai misbah, dia pakai misbah. Ya, itu
karena dia mufrad. Di surat Al-Muluk dia pakai sobiha, dia jamak, tapi artinya sama, lampu. Ulangi lagi supaya kelar urusannya. Ini loh. Ini misbah atau sobiha. Ya. Jelas ya. Sekalian aku jelaskan, di surat An-Nur itu ada kata bintang, ya. Bintang mana tadi? Itu kaukab. Itu sebetulnya bukan bintang. Ya. Kaukab itu gugusan bintang. Atau sebetulnya ya bukan bintang juga ya. Gugusan ini, lampu ini. Gugusannya bukan bintang. Ini diterjemahkan bintang. Ya. Jadi kaukab itu gugusan pelita-pelita. Gitu loh. Bintang itu apa? Bintang ada sendiri. Ya. Ini batukmu main cerdas kon. Enggak tak model gini batukmu goblok terus. Nanti kalau sudah cerdas bagikan kepada yang lain. Kamu dibilang melawan mainstream, ya itu resiko kita. Yang penting kita berjalan dalam kebenaran. Ada orang bilang enggak benar, kita ajak diskusi. Kurang apa? Surat 67 ayat 5 ya. Ini enggak ada kopi nih, jadi nggak bisa minum kopi. 67 sebentar 675 ya. Oke, di sini ya kan sudah jelas itu wa ya. Aku terjemahkan, aku baca pelan-pelan ya. Wa itu dan ya. Lakot jayanas sama ad-dunya bima sobiha. Nah, itu yang diterjemahkan bintang-bintang. Ngawur itu. Sobiha. Wa ja'alna rujumul. Rujumul itu tahu rajam. Oh, kalau berzina dihukum rajam. Rajam. Melempar. Jumroh. Nah, terus jumroh itu satu akar kata. Ya, rajam. Di sini rujum, melempar, ya. Li sayatin, setan kuwi apa? Kau harus tahu, kamu setan nggak ngerti setan ya wis angel. Terus wa atatna lahum ajabasyair. Berhenti sudah di situ. Nggak ada di situ diksi bintang, itu nggak ada itu. Bintang itu gini loh, bintang. Aduh, sebentar. Belum 1 jam kan, Le? 58. Gak apa-apa ya, sekali-sekali panjang lah ya. Mohon maaf untuk yang teman-teman yang biasanya jangan panjang-panjang Gus gitu ya. Supaya ini kerangka berpikirnya kena dulu. Najem ini bintang. Nujum itu juga bintang. Nujum. Cuman ini bintang-bintang. Seperti ini. Ini jamak, ini mufrad. Ini jamak. Pertanyaanku, dalam teks ini originalnya ada diksi najem atau nujum? Coba kamu lihat. Ada diksi nujum yang bisa diterjemahkan bintang-bintang? Tidak ada. Kalau kamu lihat, makanya belajar Al-Quran itu harus lengkap. Aku ini terjemahan banyak macam. Ada yang langsung jadi per ayat, ada yang per kata. Dari situ kita bisa mengkritik. Dan per kata itu pun kamu hati-hati, bisa tergelincir kalau kamu nggak ngerti. Ya, seperti ini. Ya, yang diterjemahkan bintang-bintang di sini kalau kita teliti itu berasalkan dari bintang itu sobiha ini. Sobiha kok diterjemahkan bintang-bintang. Bintang-bintang itu nujum.
Makanya aku tanya, dari mana ini penerjemahan ini kok bisa keluar bintang-bintang? Terjemahannya itu lihat. Original teksnya nggak ada kok bilang nujum, kok dia bisa seenak perutnya sendiri bilang bintang-bintang. 1 jam dah. Itu karena dia terkontaminasi oleh bintang jatuhnya Bible tadi itu. Nggak ada. Nggak ada. Maka kacau ini terjemahan. Sobiha itu adalah lampu atau pelita. Tergantung seperti tadi itu. Bukan najem. Najem itu bintang. Bukan bintang-bintang. Nanti kalau kaukab itu tadi gugusan pelita. Aku lihat gugusan pelita. Kesalahan pertama, ketika sobiha sudah diterjemahkan najem, ini bubar terjemahan itu. Ya. Sekarang kamu pikirkan PR kamu, dari mana kata bintang itu kok bisa keluar? Kalau bintang alat melempar, siapa yang melempar? Terus setan, apa itu setan? Nah itu kamu selesaikan sendiri, kamu cari dulu jawabnya. Panduannya sudah ada di video yang aku bilang tadi, supaya besok aku menjelaskan masuk ke sini bisa langsung ngeklik. Ya, itu dulu kajian kita. Ya, untuk yang setuju silahkan like dan bagikan kepada yang lain channelnya. Kalau yang nggak setuju dislike dan kamu minggat, nggak usah di sini. Silakan cari tempat yang kamu suka. Ya, di sini orang yang mau belajar mencari kebenaran. Ya. Dengan tetap menghormati perbedaan itu sesuatu yang sudah seharusnya begitu. Ya, oke untuk saudara-saudaraku semua, aku berdoa untuk kalian semua semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Tentunya aku juga minta didoakan kalian semoga bisa cepat punya rumah, punya studio yang pantas lah. Ini kan studioan karena keterpaksaan, ya. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu bisa terkabulkan, ya. Itu hak prerogatif dari Allah. Oke, di sini dulu sampai ketemu besok di seri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pesan dulu, ya. Jangan sampai kehilangan Al-Quran, jangan sampai kehilangan Islam, jangan sampai kehilangan Kanjeng Nabi, jangan sampai kehilangan Allah. Yang lainnya boleh hilang, nyawa boleh hilang. Tapi yang aku bilang tadi jangan sampai hilang dalam kehidupanmu sampai kamu menutup mata. Alhamdulillahirobbilalamin.